Selamat siang. Aku habis buat ini temulawak. Ini jahe plus serai dan Mari kita bersatu, pakai masker. jangan tanyakan kapan pandemi akan berakhir, tapi tanyakan kapan kita sadar akan pakai masker. Selamat bekerja dan selamat pagi. Halo guys, apa kabar semuanya? Bertemu lagi di channel aku Syamsul Cumal. Kali ini aku akan membahas hasil rapid test kemarin yang adakan di kantor. Ada pertanyaan buat aku, Mbak. Pertanyaan mengenai tes serologi ya. Yes. Kemarin ya. Iya, boleh. Aku punya pertanyaan ada 10. Oke. 9 deh, 9. 9, boleh. Ada 9. Yang pertama aku mau nanya tapi jawabnya yang jujur ya. Ya. Jawaban pertama, salah. Pertanyaan pertama, apa reaksi Anda ketika di kantor akan mengadakan tes rapid serologi COVID-19 untuk karyawan? Jujur, aku Jujur. tuh sempet down, soalnya kan riwayat aku sempat punya penyakit dalam. Jadi sempat aku mengajukan diri ke bos, aku nggak mau ikut rapid test karena takut itu. Oh, karena kamu punya penyakit bawaan ya? Jadi aku punya penyakit bawaan, Oke. jadi aku was-was aja, takut reaktif gitu. Jadi sempat Oke. aku mengajukan, aku nggak mau ikut. Oke, kita terima ya berarti jawabannya ya. Oke. Pertanyaan kedua, terus yang kamu lakukan itu untuk menjaga imunitas tubuh kamu itu supaya nggak turun, nggak drop itu gimana? Eh, yang aku lakukan pada saat harus ikut tes rapid di kantor itu, aku mengkonsumsi seperti jahe merah, temulawak, serai direbus, dicampur sedikit kasih madu. Itu aja sih. Cuman terus vitamin C, susu juga, karena itu bagus untuk imunitas tubuh kita pada saat menjelang hari hanya itu. Oke. Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, pas hasil tes rapidnya keluar, kamu ngerasain apa tuh? Senang banget, kayak apa namanya, kayak menerima hasil ujian gitu. Senang banget sampai nangis di depan bos tadi. Terharu aja gitu loh. Kan sementara aku kan banyak keluar, banyak interaksi dengan orang-orang banyak, kayak aku suka nge-gym kan. Dan ternyata aku dinyatakan negatif. Ya Allah, senang banget, alhamdulillah. Oh gitu, berarti alhamdulillah banget ya. Karena kan Non reaktif ya. non-reaktif. Karena kan banyak teman-teman kita juga yang kena, jadi ya Allah, alhamdulillah masih berkesehatan. Oke, alhamdulillah berarti negatif hasilnya ya. Oke. Pertanyaan yang keempat, kamu kan hasilnya negatif tuh, berarti kan kamu itu punya pesan lah buat teman-teman kita yang reaktif, pesan kamu buat mereka yang reaktif COVID-19 gimana tuh? Buat teman-teman kantor aku yang dimanapun berada deh, jangan teman-teman semuanya yang reaktif, keep strong, kuat dan selalu bergembira. Ini bukan positif ya. Ini dari awal untuk menjaga imunitas dan kesehatan kita gitu loh. Jadi konsumsi vitamin C dan segala gitu, olahraga gitu aja sih. Oh ya, mindsetnya harus Mindsetnya bagus ya. harus bagus. Jangan biar jangan dibayangi ketakutan. Oke, berarti kalau udah gitu aku punya pertanyaan lagi nih yang kelima. Kalau teman kita ada yang reaktif COVID-19, tindak lanjutnya itu dari Tindak lanjutnya kantornya, dari kamu lah gitu, gimana tuh? kalau ada teman-teman kita yang reaktif itu jangan kita jauhi. Justru kita harus support dia, karena kan ada tindak lanjut. Serologi itu kan awal dari kita positif atau negatif. Nah, besoknya mereka lanjutannya itu harus diswab dari hidung, dari ambil lendir gitu. Nah, kalau mereka ketahuan baru positif, barulah mereka. Tapi tindakan terakhirnya itu di swab itu mereka negatif, ya udah. Berarti mereka harus konsumsi itu tadi ya, vitamin Konsumsi ya, vitamin. supaya nanti kalau di swab Betul. itu Hasilnya mereka hasilnya negatif. Ya, Oke. gitu. Terus ini ya, cuma kalau gitu, kalau yang terjadi sama kamu yang reaktif,
perasaan kamu tuh gimana? down. Aku nangis. Karena kan aku di Jakarta kan nggak ada saudara. Aku tinggal berdua sama ponakan. Jadi aku nangis aja. Nangis aja. Uh, Ya tapi dan mudah-mudahan ya. nangis, tapi berusaha gitu untuk menaikkan imun. Ya mudah-mudahan lah ya kita jauh dari Jauh penyakit dari tuh. seperti itulah. Terus pesan-pesannya itu supaya kita sehat, kita nggak kena COVID-19, itu pesan-pesan ke teman-teman kita semua ya, gimana tuh? Pokoknya buat teman-teman semuanya ya, selalu jaga kesehatan, jaga jarak. Kalau tidak perlu jangan keluar sembarangan gitu. Selalu jaga pakai masker, facial, dimanapun berada harus cuci tangan. Itu aja sih. Terus konsumsi biar imunitas kita juga bagus. Konsumsi jahe dan rempah-rempah. Pon-pon lah ya. Pon-pon. Terus mindset pikiran kita juga harus sehat. Itu aja sih sebenarnya. Jadi pada saat kita ada rapid test, mindset kita bagus, pasti hasilnya akan bagus. Oh gitu. Jangan ditakuti rasa bayang-bayang itu. Terus perasaan kamu tuh ngelihat temen kamu yang reaktif gitu, perasaan kamu gimana sih? Sedih sih, sedih aja sih. Kok mereka yang terlihat segar bugar gitu dan nggak merokok pula. Jadi teman-teman nggak merokok tiba-tiba kok reaktif. Oh kenapa ya? Jatuhnya Seperti itu. OTG ya? Jatuhnya OTG. Oh kenapa ya? Gitu. So, bertanya-tanya. Oh ternyata orang sehat dan segar bugar belum tentu sehat gitu Iya loh. betul Nah, betul. Sehat itu mahal ya sehat itu Sam. mahal. Jadi kita harus lebih hati-hati aja sih. Iya betul betul. Terus kasih tips dong, kamu itu sering konsumsi apa sih biar imun kamu bagus gitu? Buat aku sih suka konsumsi ya udah Mas. Kasih tips dong buat kita, kamu itu suka konsumsi apa sih, vitamin atau apalah gitu, untuk menjaga imun supaya tetap bagus. Aku kan selain fitness ya, aku fitness terus vitamin C terus apa kalau zaman sekarang kan lagi pandemi, jadi jahe merah, temulawak direbus sama serai. Itu aja sih yang utama. Terus olahraga deh yang penting. Olahraga penting ya. Penting olahraga. Oke deh, cukup Dan sekian. pikiran tuh harus sehat, jangan jelek deh pokoknya pada Kita harus positive thinking terus ya. Betul. Itu positive thinking itu perlu banget. Karena kan kalau pada saat rapid kalau nggak positive thinking tuh darah kita naik. Darah Terus kita yang drop ya. darah yang kotor sama yang bagus tuh jadi campur. Gitu. Akhirnya kita kan Reaktif deh. seperti itu. Oke deh, cukup sekian pertanyaan dari saya. Ayo dong, salam sehat buat teman-teman semua. Salam sehat, jangan lupa olahraga, selalu jaga imunitas kita, tubuh kita, selalu berpikiran sehat, jangan lupa olahraga, minuman konsumsi yang sehat juga. Oke, terima Jangan kasih lupa guys. masker tiap hari. Itu jadi udah kewajiban sekarang. Ini hasil tes rapid akut guys. Negatif ya? Negatif. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam sehat. Salam sehat. Jangan lupa ya yang nonton channel aku, semoga terinspirasi. Kita sehat belum tentu sehat. Jadi intinya jaga kesehatan kita semua. Jangan lupa subscribe channel aku ya. Terima kasih. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya. Wassalam. Halo guys, apa kabar semuanya? Aku mau nyambung pembicaraan aku yang kemarin masalah COVID-19. Kemarin di kantor aku mengadakan rapid test dan ternyata ada 7 orang yang reaktif. Tapi reaktif itu guys, sekali lagi ya, reaktif itu belum tentu positif. Nah, dari reaktif itu langsung di tes swab. Nah, hasil tes swab itu yang menentukan kita positif atau tidaknya. Nah, kebetulan dari 7 orang itu setelah hasil rapid test dan hasil swab keluar dan terjangkitlah satu sahabat kantor saya ini harus dikarantina selama berapa? 14 hari lah, 2 minggu ya, gitu loh. 12 hari kurang lebih lah seperti itu. Jadi sempat sedih juga kemarin itu karena nggak nyangka juga ya kan, tiap hari kita ketemu tiba-tiba positif. Dan alhamdulillah sekarang udah sehat ya bang.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus mau nanya, selama 14 hari di karantina itu gimana sih kesan-kesannya? Apakah apa yang dirasakan? Bete apakah atau terpisah dari dunia luar? Apa ya, bingung ya. Ya jenuh aja sih. Kamu sempat drop nggak? Sempat sedih gitu? Sempet shock, manusiawi lah ya. Aku juga menangis waktu aku tuh pagi-pagi, lu tuh jahat sama gue ya. Gue lu nggak dijawab, nggak tahu gue kalau lu jahat sama gue sumpah. Gue pagi-pagi di kantor, lu kan biasa datang kan, kok si Imo nggak ada gitu kan. Tiba-tiba kantor ada yang nyemprot disinfektan gitu kan. Gue nggak curiga kalau ada yang kena COVID gitu ya. Tiba-tiba gue nggak ngeh tuh kalau pas gue datanglah Pak Heri jam 7. Pak Heri, si Imam kemana nih, kok nggak datang? Gue bilang gitu. WA nggak dibalas, cuma dibaca doang. Jahat deh Imam, gue bilang. Lu jahat, gue bilang gitu. Gue ngerti kalau lu tuh udah positif, gue udah kena reaktif. Akhirnya gue dipanggil ke ruang meeting. Sini deh sama gitu. Tapi lu jangan bilang siapa-siapa dulu ya, gitu. Kenapa Pak? Imam, apa nih reaktif? Hah? Reaktif? Masa sih? Gue langsung nangis gitu loh. Gue yang alhamdulillah gitu, karena gue kan pertama gue ketemu banyak klien orang tempat fitness dan ya banyak lah gue ya kan, gue pikir alhamdulillah kan gue nggak tiba-tiba yang 7 orang itu, aduh emang ditelepon. Jadi yang reaktif itu ditelepon ya, jam berapa ditelepon sama bos? Maghrib. Semua ada penampakan. Saya nampak. Ini aku lagi wawancara sama Imong tentang. Kamu bisa bikinin nggak yang kemarin? Di sini Pak. Sini Pak. Iya. Sini Pak. Iya. Sini Pak. Yang di sana. Yang di BCBD. Pak, sini ini buat channel YouTube aku. Ya wes udah. Ya makanya sini. Udah. Saya emang nggak mau terkenal. Dasar. Jadi ini guys, intinya si bos itu memberitahukan setelah rapid itu sore ya. Jadi si bos itu memberitahukan kepada yang bersangkutan, yang pokoknya yang reaktif itu ditelepon masing-masing ya. Nah aku nggak ditelepon, dan aku tuh begitu ada WA broadcast dari Pak Dodi, ya kan katanya nggak boleh lagi gitulah ya kan. Aku tuh masih belum nyambung, tapi topik katanya udah nyambung, tapi gue belum ngomong, gue mah bodoh. Oh jadi COVID gue harus bawa nasi dari rumah, gini rumah kayak gitu kan. Tiba-tiba belum nyambung, datang ke sini pun ke kantor gue belum nyambung kalau lu kena gitu loh ya kan. Belum ngeh gitu, masih kok. Gue kan pikirannya positif, nggak pernah negatif sama orang. Makanya gue awet muda. Padahal tua. Nah udah gitu kan, nah setelah gue nangis dipanggil Pak Heri, ya alhamdulillah gue bilang gitu kan. Udah gue bilang, ya Allah 14 hari, gue bilang kalau terjadi pada diri gue selama 12 hari atau 2 minggu lah ya jatuhnya, gimana ya gue bilang gitu, pasti saudara gue akan shock gitu kan. Nah lu yang dirasakan lu tuh gimana? Keluarga lu, istri lu, anak lu gimana? Ya awal-awal ya shock, cuman banyak yang nguatin sih, terutama keluarga ya. Tapi saudara lu tahu nggak kalau lu kena positif kemarin tuh? Tahu. Lu masih tahu lah, pasti ke keluarga dekat dulu. Oh gitu. Tapi kita ngasih tahunya ya pelan-pelan. Karena kita kan posisi juga. Tapi kalau lu ngasih tahu harus ke tetangga segala macam, lu diisolasi dan ribet, rumah lu disegel. Enggak mungkin disegel, paling dijemput, terus disuruh Wisma Atlet. Nah udah gitu lu diisolasi kan, maksudnya terpisah dari anak lo. Kalau cara ngasih makan lo gimana? Cara ngasih makan kayak ayam dong gitu cara ngasih makan. Ya, iya. Kalau makan biasa lah. Biasa, lu ngambil dari kita. Oh dilihat gua, oh lu ratu kalau lu. Lu dikaterin gitu makan? Dianterin sama istri tercinta. Oh lu cucok. Jadi guys ya. Jadi lebih baik milih di rumah daripada di Wisma Atlet. Soalnya Oke. kenapa? Di rumah lebih
lebih happy aja. Jadi lebih baik di rumah daripada Wisma Atlet ya. Oke tuh guys. Jadi Tapi ya memang harus benar-benar dijaga protokol kesehatannya. Kalau di Betul. rumah ya kita nggak boleh ketemu siapapun, betul. kecuali yang ngantar makanan juga kan cuma ngantar doang. Terus apa yang kamu minum sehari-hari dari vitamin susu itu tiap hari ya? Susu, beruang, Terus vitamin C aja sih. vitamin C ya, yang lu liatin ke gua itu Iya. banyak itu habis. Masih ada. Masih ada oke. Terus Apa ya? Ya pokoknya positive thinking aja. positive thinking ya. Hmm. Banyak gak teman-teman lo yang selain teman kantor ya, maksudnya tahu tentang lo bahwa lo kena COVID? Banyak lah pastinya. Banyak, tapi ada ya WA ke lo menghibur. Tapi karena teman-teman kantor itu kemarin tuh Imong tuh jangan dikasih WA yang sedih-sedih, harus bercanda kayak kena COVID itu harus bawa bercanda karena biar gembira, maksudnya imunnya biar naik gitu loh. Nah kemarin teman-teman lo kayak gitu nggak? Iya pastinya lah. Oke. Karena pembawaan dari saya juga biasa-biasa aja. Oke. Nah guys, ya satu hal lagi ya, kalau yang kena COVID itu jangan ditinggalkan dan jangan dijauhi. Justru kita harus harus membeli support biar imun mereka itu kembali naik dan kembali stabil. Itu emang Betul. itu. Nah, Terus semangat. itu. Terus apa lagi Mong yang lu rasakan setelah dari Salemba itu di foto rame-rame itu, setelah dites swab di Salemba langsung besoknya dinyatakan positif, lu langsung down ya? Down banget sih enggak, karena kan posisi kita di rumah ya. Uh-huh. Ada anak istri yang menguatkan, ada orang tua yang menguatkan. Oke. Jadi ya dibilang down ya pasti down, cuman nggak terlalu down banget. Oh iya, tahu. Shock aja gitu dengar berita itu, sedangkan kondisi badan kita sehat-sehat aja gitu. Iya, tinggi itu jatuhnya. Mm-mm. Tapi kan karena lu tuh habis sakit tipes, Nong. Jadi itu Banyak habis- kemungkinan ya. banyak kemungkinan gitu loh. Kayak Orbinus, ya kan? Orbinus tuh pada saat di rapid test itu dia setiap hari fitness kan dia, nggak nyangka tiap hari fitness. Pada dari rapid test itu badannya itu lagi nggak enak badan. Betul. Nah, dia mengeluh gitu kan, gue gak enak badan nih gitu. Akhirnya kan benar kan reaktif gitu sama Sodik berdua. Nah, seperti itu. Jadi guys, kesimpulannya itu reaktif itu belum tentu positif COVID. Nah, dari reaktif itu kita baru dites swab. Nah, tes swab itu menentukan apakah itu si reaktif tadi itu positif atau negatif. Nah, kalau positif ya harus dirumahkan selama 14 hari, pokoknya 2 minggu. Itu juga bisa sembuh. Betul. Dan setelah 14 hari itu dirumahkan, mau terus apa yang lakukan? Dites lagi. Dites lagi di hari ke-12. Nah, setelah di karantina selama hampir 2 minggu itu langsung dites kembali, di swab lagi dan dinyatakan Imong negatif. Alhamdulillah ya Mong. Alhamdulillah. Kita akhirnya bertemu lagi di kantor. Itu berkat kiriman susu dari Ratu. Walaupun telat, karena sudah habis berdus-dus, ini baru datang setelah masa karantina mau selesai. Bukan telat tahu. Koran gimana taruhnya? Di sana, Baru di ini Brakas. Oke, ya udah Oke. nanti lanjut. Jadi guys, sebagai sahabat aku dari kantor itu mengirimkan kayak vitamin, susu beruang untuk teman-teman yang di karantina itu. Ya, dan alhamdulillah sekarang udah sembuh kembali dan udah sehat dan udah masuk kantor kembali. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya jangan menjauhi yang udah kena COVID. Kita harus beri support. Kita harus memberikan hiburan yang positif biar mereka imunnya naik. Jadi kena COVID itu bukan hal segalanya, bukan kayak dulu lagi. Biasa. Tetap kita jaga protokol kesehatan, pakai masker jadi kebiasaan, jaga jarak, sering cuci tangan. Itu aja. Hidup sehat. Bagus kok, COVID itu mengajarkan kita untuk hidup sehat.
kasih tips dong buat kita, kamu itu suka konsumsi apa sih, vitamin atau apalah gitu, untuk menjaga imun supaya tetap bagus. Aku kan selain fitness ya, aku fitness terus vitamin C, terus kalau zaman sekarang kan lagi pandemi, jadi jahe merah, temulawak direbus sama serai, itu aja sih yang utama. Terus olahraga deh yang penting. Olahraga penting ya. Penting olahraga. Oke deh, cukup Dan sekian. pikiran tuh harus sehat, jangan jelek deh pokoknya pada Kita saat harus positive thinking terus ya. betul. Itu positive thinking itu perlu banget, karena kan kalau pada saat rapid kalau nggak positive thinking tuh darah kita naik, darah Terus yang kita drop ya. darah yang kotor sama yang bagus tuh jadi campur gitu, akhirnya kita kan Reaktif deh. seperti itu. Oke deh, cukup sekian pertanyaan dari saya. Ayo dong, salam sehat buat teman-teman semua. Salam sehat, jangan lupa olahraga, selalu jaga imunitas kita, tubuh kita, selalu berpikiran sehat, jangan lupa olahraga, minuman konsumsi yang sehat juga. Oke, terima Jangan kasih lupa guys. masker tiap hari, itu jadi udah kewajiban sekarang. Ini hasil tes rapid akut guys, Negatif ya. negatif. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam sehat. Salam sehat, jangan lupa ya yang nonton channel aku, semoga terinspirasi. Kita sehat belum tentu sehat, jadi intinya jaga kesehatan kita semua. Jangan lupa subscribe channel aku ya. Terima kasih, semoga menginspirasi teman-teman semuanya. Wassalam.